Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maya Pratiwi. Saya Anissa Ramadhani. Saya Nabila Saskia. Saya Syafia Salome Asifah. Saya Jyoti Suryodharma. Kami dari kelas 12F ingin menjelaskan tentang materi unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang keseimbangan. Yang kedua, kami akan menjelaskan kekuatan. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan kelincahan. Sekian dari perkenalan kami. Tonton videonya. Tahap pertama, menghitung denyut nadi awal aktivitas. Mengukur denyut nadi sebelum melakukan aktivitas membantu mengetahui kondisi dasar tubuh. Ini berguna untuk memahami tingkat kebugaran awal seseorang dan memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi aman untuk berolahraga. Jadi, unsur kebugaran yang pertama yang kita pilih adalah keseimbangan. Jadi, keseimbangan dalam kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh dalam kondisi stabil, baik ketika diam maupun bergerak. Ini melibatkan koordinasi antara otot saraf dan otot untuk mengatur posisi tubuh agar tidak jatuh dan tergelincir. Jadi, contoh gerakannya adalah berdiri dengan satu kaki. Nah, manfaat dari berdiri satu kaki yaitu meningkatkan keseimbangan dan kestabilan. Dalam latihan ini memperkuat otot inti pergelangan kaki dan otot stabilisasi lainnya yang penting untuk menjaga keseimbangan. Poin kedua yaitu meningkatkan kekuatan otot, yang dimana otot-otot di kaki, pinggul, dan panggul akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi tubuh, sehingga memperkuat otot-otot tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Latihan keseimbangan seperti ini membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi sehingga bermanfaat untuk melatih pikiran. Kemudian yang keempat, mencegah cedera. Dengan memperkuat otot-otot stabilisasi dan meningkatkan keseimbangan, resiko cedera pada pergelangan kaki itu menjadi lebih rendah. Yang poin yang kelima itu meningkatkan koordinasi. Latihan ini membantu meningkatkan koordinasi tubuh yang berguna dalam berbagai aktivitas fisik ataupun olahraga. Kemudian tujuan dari gerakan ini yaitu meningkatkan stabilisasi tubuh agar tubuh lebih stabil dalam berbagai posisi. Kemudian poin yang kedua itu untuk memperkuat otot inti. Latihan keseimbangan seringkali melibatkan otot inti yang penting untuk postur dan gerakan. Kemudian pada poin yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan fungsional, memudahkan aktivitas sehari-hari yang membuat keseimbangan seperti berjalan di permukaan yang tidak rata. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu mengukur denyut nadi setelah melaksanakan aktivitas. Pengukuran denyut nadi segera setelah aktivitas selesai menunjukkan seberapa keras jantung bekerja selama latihan. Ini membantu mengukur intensitas latihan dan respon tubuh terhadap aktivitas fisik. Setelah melaksanakan istirahat selama 5 menit, kita akan mengukur denyut nadi setelah istirahat. Mengukur denyut nadi setelah tubuh beristirahat memungkinkan penilaian seberapa cepat jantung dan sistem peredaran darah dalam kembali ke kondisi normal. Salah satu unsur kebugaran jasmani yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk mengangkat beban dalam aktivitas sehari-hari. Untuk kegiatan hari ini, kami mengambil kegiatan contoh push up. Push up adalah latihan kekuatan yang melibatkan tubuh dalam posisi menghadap ke bawah dengan tangan dan kaki sebagai titik penopang utama. Sebelum melakukan aktivitas, sebaiknya kita menghitung denyut nadi dulu selama 6 detik. Sebelum melakukan latihan gerakan push up, alangkah baiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Cara melakukan gerakan push up yang baik. Yang pertama, berbaring telungkup dengan tangan diletakkan di bawah bahu, sejajar dengan bahu atau sedikit lebih lebar. Yang kedua, pastikan tubuh tetap lurus dari kepala hingga kaki dan jangan biarkan pinggang melengkung. Yang ketiga, turunkan tubuh ke bawah dengan kontrol sambil tetap menjaga tubuh lurus. Yang keempat, lakukan gerakan naik. Yang kelima, lakukan gerakan push up sambil menarik nafas saat menuruni tubuh. Yang keenam, kencangkan otot perut dan bokong saat melakukan push up. Yang ketujuh, pastikan telapak tangan tetap sejajar dengan bahu. Yang kedelapan, luruskan kaki dengan jari kaki sebagai tumpuan. Yang kesembilan, pastikan pinggul sejajar dengan bahu. Yang kesepuluh, pastikan punggung bawah dalam posisi netral, tidak sepenuhnya rata tapi juga tidak terlalu melengkung.
Setelah melakukan aktivitas, dilakukan penghitungan denyut nadi lagi selama 6 detik. Setelah beristirahat kurang lebih selama 1 menit, harus dilakukan pengecekan denyut nadi lagi selama 6 detik. Apa yang harus dilakukan supaya bisa mencapai tujuan dalam gerakan push up? Yang pertama ada memperlebar jarak antara kedua telapak tangan. Yang kedua ada melakukannya secara rutin. Yang ketiga ada mempertahankan posisi yang benar. Yang keempat istirahat di antara set dan repetisi. Yang kelima ada mengakhiri push up dengan plank. Yang keenam catat kemajuan latihan. Yang ketujuh variasikan latihan agar tidak bosan. Yang kedelapan adalah hentikan latihan jika mengalami rasa sakit. Manfaat melakukan push up adalah meningkatkan kekuatan otot tangan, lengan, dada, bahu, dan punggung atas. Push up yang dilakukan secara rutin dapat membantu menurunkan berat badan dengan cara membakar kalori tubuh. Kalori tubuh yang terbakar dari latihan kekuatan ini adalah sekitar 7 kalori dalam setiap menitnya. Push up ini juga memiliki tujuan, yaitu membentuk otot tubuh bagian atas. Push up lebih fokus pada otot bagian atas tubuh seperti triceps, dada, dan bahu. Meskipun demikian, latihan ini juga melibatkan otot-otot lain seperti perut, punggung, dan tungkai. Kegiatan ini membuat push up menjadi latihan yang efektif untuk membentuk otot tubuh bagian atas. Salah satu unsur dari kebugaran jasmani adalah kelincahan. Pengertian dari kelincahan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan cepat dan tepat dan tanpa kehilangan keseimbangannya. Nah, kelincahan ini memiliki manfaat, yaitu membantu mempermudah orientasi terhadap musuh atau lawan, membantu mempermudah untuk penguasaan berbagai teknik yang sulit, membantu tubuh cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan membantu bergerak dengan cepat tanpa resiko cedera. Tujuannya itu juga sama persis seperti pengertian dari kelincahan tadi, yaitu untuk meningkatkan tubuh, mengubah arah dengan cepat, dan juga bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, untuk praktek melakukannya itu dilakukan oleh Bilqis. Sebelum Bilqis melakukan gerakan kelincahan tersebut, di sini gerakan kelincahannya yang kami ambil adalah shuttle run, yaitu lari bolak-balik. Sebelum Bilqis melakukan lari bolak-balik, kita akan menghitung denyut nadinya terlebih dahulu. Jadi ini adalah gerakan kelincahan. Mengapa sekarang bisa disebut latihan kelincahan? Karena latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengubah arah tubuh dengan cepat dan tepat. Berikut adalah denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Nah, setelah melakukan penghitungan denyut nadi dari Bilqis sebelum dan setelah melakukan aktivitas, yaitu lari bolak-balik, pada saat sebelum melakukan aktivitas, Bilqis memiliki denyut nadi yaitu 90 denyut per 6 detik. Dan setelah melakukan aktivitas, Bilqis memiliki denyut nadi yaitu 120 denyutan. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena pada saat sebelum melakukan aktivitas, tubuh dalam kondisi tenang, dan juga biasanya denyut nadi itu berkisar antara 60 sampai 100. Nah, kenapa bisa tinggi pada saat setelah melakukan gerakan? Karena jantung itu berdetak lebih cepat dan juga lebih kuat, dan juga otot itu bekerja lebih keras sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen.